Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel YouTube Cuk Febri. Di kesempatan video kali ini saya berada di kantor Polres Pelalawan. Rencananya mau mengikuti press release. Sebentar lagi bakal diselenggarakan di depan halaman kantor Polresnya. Ini persiapannya udah mau digelar ini. Nih, kita dekat ke sini dulu. Halo guys, ini ada Pak Kasubag Humas, ini Pak Kasat Reskrim juga. Ini kita udah sampai di sini guys. Halo Pak Kasat. Ini Pak Kasat. Ini bentar lagi bakal digelar ini. Kita ikuti prosesnya guys. Oke. Bukan Jawa, bukan Batak, orang Ojuko sana. Sang mahkota, baik laju. Dan ini para tersangka ya. Ramai ini guys. Ini para tersangka. Ada abang kita juga ini, Pak Camat. Ramai banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Kasat, Pak Kasih Humas, yang kami cintai, kami banggakan rekan-rekan pers dan seluruh personil Polres Pelalawan yang saya cintai, saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan, atau kami dari kepolisian bersama rekan-rekan pers akan menyampaikan terkait dengan beberapa hal, khususnya masalah penegakan hukum. Seperti rekan-rekan ketahui atau lihat pada saat ini di hadapan rekan-rekan pers, bahwa atas atau komitmen Polres Pelalawan untuk memberantas segala kejahatan yang berada di Kabupaten Pelalawan. Dalam kesempatan ini kami akan informasikan kepada rekan-rekan bahwa kami telah berhasil mengungkap beberapa kasus, apakah itu kejahatan konvensional, apakah itu kejahatan transnasional, dan kami akan mengurai apa-apa saja. Dan dalam kesempatan ini juga kita didampingi Pak Kasat Reskrim maupun Pak Kasat Narkoba. Mungkin nanti secara teknis beliau nanti akan menyampaikan kepada rekan-rekan. Mungkin yang pertama, di hadapan rekan-rekan saat ini kami telah, atau kami sampaikan kepada rekan-rekan, kami telah mengungkap kasus tindak pidana perjudian, ya. Kasus tindak pidana perjudian sebanyak 9 kasus. 9 kasus ini termasuk juga dilaksanakan atau diungkap rekan-rekan dari Polsek. Jadi kami melaksanakan kegiatan ini, pemberantasan ini selama bulan Agustus secara simultan. Ya, jadi kami secara serentak melakukan kegiatan ini sebanyak 9 kasus, ya, dan 17 tersangka. Ya, jadi saya ulangi, untuk kasus perjudian 19 perkara dan 17 tersangka. Ini berbagai macam permainan, ada hak domino, ada tukil, dan ada kartu remi. Artinya di situ bahwa kami sangat komit
untuk memberantas penyakit masyarakat. Ya, jadi untuk bulan Agustus sudah dapat kita melaksanakan serangkaian tindakan kepolisian melakukan upaya paksa atau penindakan terkait dengan praktek perjudian di wilayah kita. Nah, kemudian di samping itu juga Polres Pelalawan sudah melakukan penangkapan terhadap praktek illegal logging. Ini juga termasuk diantaranya peristiwa-peristiwa pidana yang menjadi atensi pimpinan dan atensi kita semua. Kasus illegal logging ini tersangkanya 3 orang. Yang TKP-nya di Teluk Meranti, kemudian barang buktinya sebanyak 25 meter kubik. Saat ini sedang dalam proses penyidikan dan ini pun segera akan dilakukan nanti serangkaian tindakan berkaitan dengan penyelesaian berkas perkaranya. Ya, jadi di sini adapun mungkin rekan-rekan bertanya ini masalah illegal logging termasuk juga permasalahan hukum yang sudah kami terapkan. Jadi di situ juga di samping ada Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pencegahan perusakan hutan. Ya, jadi ini juga kita konsen dan ini juga telah diperbaharui lagi atau dimasuk lagi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ini juga merupakan komit kami untuk memberantas kejahatan-kejahatan khususnya masalah illegal logging. Jadi kami juga butuh nanti informasi dan dukungan dari masyarakat bagaimana sebenarnya praktek ini agar terhenti. Ya. Nah, jadi sudah kita lakukan proses penyidikan. Nah, kemudian di samping itu juga mungkin sedang viral sekarang bahwa adanya kekerasan terhadap atau perbuatan cabul. Ya, ini sedang dilakukan proses penyidikan, yaitu tersangka SW. Ya, jadi saat ini sedang di proses sidik sekarang. Nah, itu kasus-kasus yang telah kita proses dan di samping itu juga ada beberapa kasus tindak pidana narkotika. Ya, tindak pidana narkotika ini juga sangat konsen kita. Ya, tindak pidana narkotika ini sekarang sedang kita lakukan atau sudah kita lakukan penangkapan sebanyak 14 perkara. Ini untuk bulan Agustus ya. 14 perkara dan 16 tersangka. 16 tersangka inilah para pelakunya. Di sini ada juga pengedar dan ada pengguna. Ini juga merupakan tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita bisa masing-masing bersinergi antara masyarakat dengan Polri, terutama rekan-rekan pers. Rekan-rekan pers sebagai kontrol sosial juga dapat membantu kami, membantu kita semua untuk memberantas peredaran narkotika. Nah, jadi saya ulangi, ada 14 kasus, 16 tersangka. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan pers, silakan. Izin Pak, untuk total ini tersangka ini berapa? Tersangka untuk kasus keseluruhan ini Pak? Narkotika 16, kasus judi 17, kemudian kasus illegal logging 3, tambah percabulan 1. Satu lagi Pak, menurut informasi untuk kasus pelecehan yang dilakukan oknum camat kemarin, informasinya wakil bupati dan mantan bupati Pelalawan dipanggil, itu terkait masalah apa Pak? Artinya begini, sepanjang ada keterangan yang perlu dibutuhkan dalam pembuktian itu bisa saja. Ya, jadi kita pun tidak ada tendensi lain. Kami kepolisian concern untuk bagaimana kita bisa membuktikan perbuatan itu. Itu dia. Jadi betul ada pemanggilan kemarin terhadap wakil bupati dan mantan bupati Pelalawan. Nanti Pak Kasat yang jawab. Saat ini benar adanya kita melakukan pemanggilan terhadap wakil bupati terkait yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolres untuk kita mendudukkan serangkaian tindak pidana pencabulan. Apakah benar terjadi atau tidak? Yang seyogyanya kita sudah menetapkan tersangka, cuma kita ingin menguatkan dari beberapa pihak karena terkait dengan
pejabat yang ada di kecamatan. Harusnya kita memeriksa ke atas. Sekian, terima kasih. Baik. Kita pasal yang kami sangkakan saat ini yaitu di pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kami juntuhkan ke Undang-Undang 11 Tahun 2011 tentang sistem peradilan anak atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih. Satu lagi Komandan, untuk kasus yang sedang berjalan, perkembangan OTT DLH Karya bagaimana Komandan dari Reskrim? Saya rasa itu melenceng dari apa yang Iya, kita betul. persidangan. Terima kasih. Baik, saya pikir kami akan perlihatkan BB-nya mungkin bisa dipoto, bisa Ya usah diizin kan diangkat ya, biar nafas ya. Sentosa ini. Ya, Oke nah. cukup. Saya mohon maaf rekan-rekan media, tadi saya harusnya ke Polda, mendadak ada kegiatan jadi saya langsung kembali lagi. Jadi mungkin secara garis besar intinya sudah dijelaskan oleh Kasat Reskrim dan Pak Wakapolres, begitu juga Kasat Narkoba. Saya ingin menyampaikan beberapa hal agar dipedomani untuk kita semua, khususnya apa yang ada di Pelalawan. Jadi kami sebagai anggota kepolisian khususnya Polres Pelalawan tetap menjaga Harkamtibmas situasi yang ada di Pelalawan ini. Ada beberapa memang terkait dengan kasus narkoba, illegal logging, semua akan kita tindak lanjuti. Jadi kita juga mempunyai visi misi terkait dengan program-program aplikasi Sibono. Saya minta tolong rekan-rekan juga bisa mendownloadnya mulai sekarang. Silakan gunakan untuk memberitahu informasi yang berkembang di masyarakat. Tanpa kurang-kurang, kami tetap untuk menjaga situasi Kamtibmas yang ada di Pelalawan. Ada beberapa minggu ini memang terjadi tindak kriminal yang kita harus selalu sikapi dengan bijak terkait mungkin pelecehan seksual dan lain sebagainya. Kenapa ini terjadi? Saya minta untuk teman-teman media tetap memberikan informasi yang berkembang kepada masyarakat juga terkait dengan hal yang ada di Pelalawan ini. Mungkin sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya agak terlambat karena sekiranya tadi saya harusnya sampai ke Pekanbaru, cuman saya lihat tidak dibatalkan, jadi saya kembali ke sini. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan Mbak. Saya rasa itu. OTT proses masih berjalan. Karena kita tanya semalam sama Kasih itu, katanya berkas dikembalikan karena salah satu alasan belum diperiksa Kadis DLHK. Kadis DLHK sudah kita periksa, kan katanya sana belum tentu katanya sini. Coba dipilahkan bapak-bapak, kalau katanya jaksa, belum tentu kata jaksa. Memang kita saat mengirim berkas itu proses kan masih berjalan, ya kan. Tetap kita harus menyikapi masalah administrasi. Hal paling rentan di kepolisian adalah masalah administrasi, maladministrasi, itu yang kita hindari. Jadi syarat-syarat untuk proses seperti SPDP, administrasi lain tetap kita kirim kepada jaksa sambil proses penyidikan kepolisian berjalan. Jadi nggak ada masalah, Pak. Jadi tenang aja. Mungkin ada lagi? Sudah. Kadis DLHK kan, provinsi sudah. Pak Murad ya? Iya. Izin satu dan ada informasi penangkapan satu alat berat sama 3 dam truk dan kami mohon informasinya apa yang terjadi. Ya. Karena sekarang masalah Tanah Timbun menjadi bahan pembicaraan di publik kita, Pelalawan. Dan yang kedua, ada lagi informasi illegal logging di Truk Meranti. Jadi begini, truk Meranti tadi udah ya. Tadi masalah truk Meranti saya rasa sudah disampaikan ya. Mungkin abang. Yang belum ditangkap masih ada beroperasi, Komandan. Di mana? Di Truk Meranti. Kemarin sudah ditangkap. Yang mana lagi? Ada dari Sungai Kerubutan. Silakan, nanti kan kita ada aplikasi di Sibono. Syukur-syukur abang ada titik koordinatnya, bisa memberikan ke kita. Masalah galian C, saya rasa abang ini kan dari dulu nanya masalah galian C. Saya tetap konsekuensi dengan sikap saya sebagai Kapolres Pelalawan.
Semua yang sifatnya ilegal, tidak sesuai dengan administrasi, tidak ada izin, akan kita tindak lanjuti. Ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, selama izin tidak ada, silakan menyikapi. Karena kenapa? Kita tidak pernah berpikir untuk masa depan. Kalau berpikirnya untuk saat ini, berarti pada saat ini. Contoh, ada satu contoh, pada saat kita masuk ke daerah Pelalawan, itu ada tower besar punya Telkomsel. Bapak-bapak bisa lihat kondisi kontur tanahnya bagaimana? Itu ditanam satu tiang, kontur tanahnya di sekitar sudah habis. Di situ ada rumah. 5 tahun lagi kalau udah sering kena angin, kena air hujan, terjadi abrasi, apa yang terjadi? Rubuh itu kena jadi korban. Itu kita tidak pernah berpikir di situ. Mohon maaf, saya selalu berpikir ke depan apa yang akan terjadi. Silakan untuk galian C boleh beroperasi asal ada izin. Ya, izin dilengkapi dari Kementerian Pertambangan. Saya rasa kemarin saya udah discuss juga komunikasi dengan Pak Bupati bahwa dari provinsi pun Pak Gubernur katanya sudah bisa mengeluarkan izin. Silakan. Misalnya abang punya usaha, teman-temannya silakan diarahkan saja untuk mengurus izin-izin terkait dengan mining, pertambangan. Terserah mau di sini bukan hanya galian C, saya rasa kalau ada batu bara silakan, yang penting semuanya legal. Polisi ini hanya menindaklanjuti dan memproses hukum saja. Ya, saya rasa itu ya. Camat ini menjadi suatu yang dilematis, dalam arti kata begini. Kejadian pertama itu 1 bulan sebelumnya. Kenapa saya memerintahkan Kasat Reskrim untuk memanggil pejabat-pejabat pemerintah daerah seperti mantan bupati, wakil bupati, kemungkinan akan berkembang kepada pejabat-pejabat pemerintah daerah lainnya. Ya, mungkin anggota dewan dan lain sebagainya. Saya mau cari missing link. Ini terjadi missing link. Dalam 1 bulan ini apa yang terjadi? Apakah ada intervensi ya terkait dengan korban, keluarga korban? Apakah ada keinginan dari camat ini meminta bantuan untuk perkaranya tidak dilanjut? Ini harus kita hindari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Karena kenapa? Terkait pidana pelecehan seksual itu hal yang sensitif. Saya paling nggak bisa di telinga saya hal yang sensitif itu saya dengar ternyata ada pembiaran. Itu paling nggak suka saya. Makanya saya minta kita juga sebagai warga Pelalawan yang ada di sini sensitif dengan hal-hal itu. Saya tidak mau ada intervensi, tidak mau ada tekanan terkait dengan proses hukum. Ini kemungkinan selama 1 bulan ini missing link ini yang akan kita kumpulkan puzzle-puzzle ini. Ceritanya seperti apa? Kalau ternyata ada intervensi, ya berarti mungkin akan kita kenakan KUHP pasal 221 ya. Atau bahasa kerennya sekarang obstruction of justice. Ya, saya tidak mau di Pelalawan ini semua orang pembiaran, intervensi kepada orang kecil. Saya tidak mau ada cerita bahwa pisau itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya tidak mau. Saya berupaya selama saya Kapolres di sini, saya maksimalkan untuk melakukan penegakan hukum tajamnya ke atas. Itu saya lakukan. Saya sudah warning kepada kasat saya, tidak boleh, apalagi reskrim yang sensitif, tidak boleh hanya mengenakan kepada unsur-unsur bawah. Jangan. Jadi kasus ini apa udah ada intervensi? Kalau intervensi ya nanti kita lihat perkembangan dari hasil pemeriksaan semua itu. Kemungkinan akan kita sampaikan ke teman-teman media, ataupun nanti begitu berkas kita kirim. Masalah intervensi ke saya alhamdulillah tidak ada. Tapi kita nggak pernah tahu kepada korban, keluarga korban. Ingat loh, korban ini sekarang dengan posisi sulit karena orang tuanya juga bapaknya dirawat di rumah sakit. Anaknya menjadi korban. Sudah bapaknya di rumah sakit, tumor ya. Salah satu penyakit tumor. Terus anaknya korban pelecehan seksual ternyata dilakukan pembiaran. Berusaha untuk dilakukan negosiasi. Untuk laporan polisinya tidak dilakukan. Dicabut. Saya bukan masalah cabut laporan polisi, tapi psikologis yang terjadi kepada anak perempuan ini yang harus kita pikirkan. Anak umur 16 tahun 8 bulan sudah dilakukan pelecehan seksual kepada orang yang harusnya menjadi camat itu kan panutan untuk masyarakat di wilayahnya, ternyata memberikan hal yang negatif. Tapi kami tetap tolong kawal proses ini ya. Dan sudah saya lihat juga kita juga sudah mulai harus melihat masyarakat. Kita juga ada beberapa menerima kasus-kasus hal yang sama, sedang kita pelajari, sedang kita dalami.
kemungkinan minggu depan akan kita rilis hal kasus yang sama dengan pola yang berbeda. Gitu. Silakan.